Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya dan niat-niat baiknya kita sekalian terlaksana. Beberapa banyak keinginan baik yang kita tidak terlaksana. Berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita, tapi tidak bisa kita capai. Berdirinya saya di sini akan membahas tentang pentingnya membayar hutang puasa Ramadan. Dalam Islam, puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Namun, ada kalanya kita mungkin tidak dapat menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Mungkin karena sakit, menstruasi, atau alasan lain yang tidak diizinkan oleh syariat. Dalam hal ini, kita memiliki kewajiban untuk membayar hutang puasa tersebut di hari-hari lain setelah Ramadan ini, bukan pilihan, melainkan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa atau mengganti banyak hari yang ditinggalkan. Adapun surat yang menjelaskan yang berbunyi ayam ma'mudatun faman kana minkum maridun aw ala safarin fa idzatum min ayamin ukhra wa 'alazinatin yadkhulunahu fityatun ta'amu miskin famang huwa khairu fahuwa khairul lah wa an tashawu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Untuk mengganti puasa yang tidak dilakukan karena alasan yang tidak diizinkan oleh syariat, seseorang harus berpuasa pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Ini disebut sebagai puasa qadha. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah niat. Niat untuk puasa qadha harus dilakukan pada malam hari sebelum hari berpuasa, sama seperti niat bulan Ramadan. Yang kedua adalah waktu. Anda dapat mengganti puasa tersebut kapan saja di luar bulan Ramadan, asalkan sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Namun disarankan untuk segera mengganti puasa tersebut sesegera mungkin. Yang ketiga adalah hari. Anda harus mengganti sebanyak setiap hari puasa yang tidak dilakukan. Misalnya, jika Anda tidak berpuasa selama 3 hari di bulan Ramadan, maka Anda harus berganti puasa di luar Ramadan. Yang keempat adalah urutan. Tidak ada ketentuan khusus tentang urutan hari-hari puasa qadha. Anda bisa mengganti puasa tersebut sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan Anda. Yang kelima adalah fidyah. Jika seseorang tidak mampu berpuasa sama sekali, misalnya karena usia lanjut atau sakit kronis, mereka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin setiap hari. Adapun beberapa alasan yang tidak diizinkan oleh syariat yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Adapun beberapa alasan yang diizinkan oleh syariat Islam untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah sakit. Jika seseorang sakit dan berpuasa akan mempengaruhi kondisi kesehatannya. Namun, ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun, ia harus mengganti puasa tersebut di hari lain setelah ia sembuh. Yang kedua adalah dalam perjalanan. Jika seseorang sedang dalam perjalanan jauh dan berpuasa akan menyulitkannya, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun, ia harus mengganti puasa tersebut di hari lain. Yang ketiga adalah menstruasi dan nifas. Wanita yang sedang menstruasi atau nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Mereka harus mengganti puasa tersebut di hari lain setelah mereka suci. Yang keempat adalah hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil atau menyusui dan khawatir berpuasa akan membahayakan dirinya dan bayinya. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mereka harus mengganti puasa tersebut di hari lain. Kelima adalah orang tua yang lemah. Orang tua yang lemah dan tidak mampu berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mereka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang tidak berpuasa. Yang keenam adalah gangguan mental. Orang dengan gangguan mental yang membuatnya tidak mampu memahami atau menjalankan puasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Perlu diingat bahwa dalam kasus ini, jika seseorang mampu berpuasa di kemudian hari, mereka harus membayar hutang puasa tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat membayar hutang puasa Ramadan. Yang pertama adalah menunda tanpa alasan yang sah. Anda sebaiknya tidak menunda pembayaran utang puasa sehingga datangnya Ramadan berikutnya tanpa alasan yang sah. Sebaiknya dilakukan secepat mungkin setelah bulan Ramadan terakhir. Yang kedua adalah berpuasa tanpa niat. Niat adalah bagian penting dari puasa. Anda harus berniat pada malam hari sebelum berpuasa bahwa Anda sedang membayar utang
puasa Ramadan. Yang ketiga adalah melanggar puasa. Sama seperti puasa Ramadan, Anda tidak boleh makan, minum, atau melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa dan terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang keempat adalah mengabaikan kewajiban lain. Membayar utang puasa tidak boleh menghalangi Anda dalam melakukan kewajiban lain seperti sholat 5 waktu atau menjalankan tanggung jawab Anda kepada keluarga atau masyarakat. Dengan penutupan kultum ini, mari kita renungkan pesan yang telah disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.